Baik, kembali lagi ya dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai deret positif ya, tapi untuk pembahasan yang di awal-awal ya. Nah, yang pertama ini ada uji jumlah terbatas. Nah, jadi kalau uji jumlah terbatas, bunyi teoremanya misalkan kita punya punya deret ya, sigma AK, dan dia adalah non negatif. Kemudian dia akan konvergen jika dan hanya jika parsial sumnya atau jumlah parsialnya mempunyai terbatas gitu ya di atas. Nah, kita akan menunjukkan misalkan untuk barisan 1 per n faktorial ini ya, maka kita akan punya seperti ini kan. Dan dia akan konvergen katanya ya. Nah, jadi tujuan kita yang pertama kita harus melihat bahwa faktorial ini kan sebetulnya ini perkalian dari bilangan bulat ya, 1 kali 2 kali 3 sampai perkalian n. Dia pasti akan lebih besar kalau misalkan kita punya barisan 1 2 2 gitu ya, atau 2 pangkat n-1. Nah, artinya apa? Artinya ini kan ada kayak pembanding gitu ya. Nah, artinya 1 per n faktorial itu pasti akan lebih kecil atau sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1 ya. Kenapa lebih kecil? Karena kan tadi yang n faktorialnya itu, kalau n faktorial betul dia lebih besar daripada yang 2 n min 1. Tapi begitu di 1 per gitu ya, di inverse, pasti dia jadinya lebih kecil. Sehingga barisannya barisannya deret maksudnya, sehingga deretnya juga akan lebih kecil ya dari yang tadi. Nah, lebih kecil atau sama dengan. Nah, untuk melihatnya kita akan punya misalkan rasio ya, ambil saja dari yang geometri yang tadi atau dari yang 1/2 gitu ya, dibagi 1/1. Ini berarti kita akan punya R sebesar setengah ya. Nah, dari sini kita nyatakan bahwa deret geometrinya itu yang di awal ya, karena ini kurang dari 1 maka kita pakai yang ini. Sehingga ini kita nyatakan aja langsung ya. Jadi kalau misalkan hitung secara manual saja untuk mencari yang tadinya, yang deret ininya, jadi SN nya sama dengan atau kurang dari lah ya, boleh kurang dari 1 karena suku pertamanya 1, kurangi setengah pangkat n 1 kurangi setengah ya. Jadi ini kurang dari, sama aja seperti yang tadi yang di awal ya, yang di video sebelumnya, kurangi setengah gitu. Terus dilanjutkan, pasti nanti kalau misalkan ini langsung dikalikan ke sini kan jadinya 2 kali 1 min setengah n gitu ya. Dan dia akan kurang dari 2. Ya, kenapa kurang dari 2? Karena kan ini kalau kita 2 distribusikan, 2 dikurangi kan sekian ya. Jadi ini sama aja dengan 2 dikurangi 2 kali setengah pangkat n, pasti kurang dari 2 ya, karena ini mah ada pengurangnya. Maaf, karena ini mah ada pengurangnya ya gitu. Nah, sekarang kalau uji integral, jadi kita ingin dia tuh kita hubungkan dengan integral. Kenapa kita hubungkan dengan integral? Karena kan ini tuh deret itu penjumlahan, sedangkan integral juga kan sebetulnya dia penjumlahan. Kalau kalian ingat poligon-poligon gitu yang di bawah kurva ya, sehingga kita bisa nyatakan kalau misalkan notasi sigma ini ya, makanya di awal-awal belajar integral itu ada yang namanya jumlah Riemann gitu ya, karena memang integral itu awalnya dari penjumlahan. Itu kita notasikan jadi satu integral 1 sampai ta hingga ya. Kalau di sininya AK, di sini kita nyatakan sebagai misalkan fx dx gitu aja ya. Dan dia harus harus terbatas gitu ya di interval 1 sampai ta hingga. Jadi mulainya 1,
Kemudian deretnya karena deretnya masih deret tahingga ya, sampai tahingga. Ya. Oke, nah ini buktinya. Yang pertama kalian lihat pertasamaannya ini ya. Pertasamaannya ini tuh dia kayak misalkan ini notasi sigma dari K sama dengan 2 sampai N ya. AK berarti kan mulainya dari yang sini ya. Dari yang poligon sini ya sampai N ya. Kenapa ini mulainya dari 2? Karena ini poligon bawah. Poligon bawah tuh tingginya kan mulai dari yang 2 kan. Mulai dari K yang 2. Dia pasti kurang dari, kalau misalkan integral 1 sampai N ya. Dan integral itu akan kurang dari kalau kita mulainya dari 1 tapi sampai N-1. Yang mana? Yang ini. 1 sampai N-1 yang ini. Kenapa kok kurang dari? Karena kalau yang integral yang di tengah ini dia kan, jadi gini, kalau yang deret yang paling kiri ya, yang mulai dari 2, dia kayak poligon bawah. Terus kalau integral tuh kan yang kurva ininya. Nah, sedangkan poligon bawah ini kan masih ada kayak bolong-bolong ya. Berarti kan pasti yang poligon-poligon itu penjumlahannya kurang dari yang sebetulnya luas di bawah kurva yang fungsi fx itu. Tapi fungsi fx itu pasti kurang dari kalau kita tarik ke integral ke poligon atas. Poligon atas itu kan ada lebihnya ini. Ya. Sehingga kita nyatakan seperti ini pertasamaannya. Nah, kalau misalkan kedua ruas nih kita keluarkan yang tadi itu kan mulainya kita hitungnya dia poligonnya mulai dari 2 sini ya. Kalau misalkan A1-nya kita nyatakan keluarkan, maka semuanya kita tambahkan gitu ya dengan A1 ya. Maka dia akan terbatas juga dan akan konvergen AK-nya. Betul ya? Nah, kemudian kita cek kalau misalkan yang ininya tak hingga. Kalau tadi kan sampai N berhingga ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita akan memulai dia menuju untuk ke yang tak hingga. Ya, barisannya misalkan akan diterusin nih ininya. Akan diterusin kan masih bisa ya. Ini juga akan kita teruskan. Maka kita misalkan nyatakan kalau T-nya kurang dari sama dengan N. Nah, maka si T-nya itu berarti kan di bawah N ya akan ada sebarang misalkan T tapi di sebelah T itu di sebelah kanannya pasti akan ada N ya, atau T kurang dari sama dengan N. Nah, T ini pasti dia kurang dari segini, setuju ya, karena T-nya saja kurang dari sama dengan N. Nah, tapi yang itu, yang integral ini, yang sampai N ini, pasti dia masih kurang dari N-1 ya. Yang mana N-1 ini yang tadi, yang integral yang besar ini, yang poligon luar ya, yang poligon luar ini. Nah, yang poligon luar itu pasti juga lebih kecil kalau misalkan kita tarik tahingga. Misalkan kita tarik tahingga nih, si poligonnya masih ada, pasti dia lebih kecil dari kalau kita tarik si batasnya sampai tahingga ya. Sehingga yang bisa disimpulkan dari bukti ini adalah bahwa meskipun ininya naik ya dengan T, tapi T-nya itu dia terbatas. Ada batasnya ya. Batasnya apa? Misalkan ya batasnya tadi sampai N misalkan ya. Nah, sehingga T ini ada dan yang tahingganya pasti konvergen ke satu nilai ya. Itu ya. Jadi bunyinya dia konvergen jika dan hanya jika si ininya konvergen juga. Ya. Nah, ada P series ya, atau tes atau uji deret P ya. Uji deret P misalkan kita bentuk ya, P-nya memang sudah tetap seperti ini ya, 1 per K pangkat P. Nah, berarti kan di sini kita jalankan ya, K-nya mulai dari 1, 2 dan seterusnya, dan si K-nya itu pangkat P gitu ya.
Nah, ini harusnya ditunjukkan, tapi saya ambil intinya saja. Kalau misalkan konvergen pasti itu jika P-nya lebih dari 1. Ya, jadi jika P-nya lebih dari 1, dia akan konvergen. Kalau misalkan P-nya kurang dari sama dengan 1, dia divergen. Ya, contohnya nih, kalau misalkan kita punya 1 per yang ini ya, dengan P-nya sama dengan 1,001, dia konvergen atau divergen. Nah, ambil dari yang contoh 2 tadi, karena dia K-nya lebih dari 1 ya, lebih dari 1, maka dia konvergen gitu ya. Nah, sama juga di contoh 4 ini ya, kita nyatakan K-nya konvergen atau divergen. Nah, kita cek nih kalau misalkan yang ini pakai yang integral ya, berarti kan ini bisa kita pisahkan ya. Lalu kita limitkan ini sampai T, lalu kita limitkan T-nya menuju tak hingga, sama aja kan bentuknya dengan yang di sini atau dengan yang di soal ini ya. Maka dengan integral tadi kita tinggal substitusi batas atas dan batas bawahnya ya. Kalau misalkan disubstitusi jadinya kan ln dari ln x ya 2t gitu ya. Kalau t-nya menuju atau gini, ln t kurangi ln 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan t-nya menuju kita perbesar menuju tak hingga gitu ya. Nah, ada nggak nilainya gitu ya. Kalau misalkan tidak ada, misalkan ini tak hingga kemudian dikurangi ln 2 meskipun ada nilainya, tetap aja tak hingga dikurangi sekian kan kita nggak tahu ya seberapa besar, maka hasilnya tak hingga juga dan dia akan divergen gitu. Oke. Nah, ini contoh soal-soalnya ya, bisa dikerjakan ya untuk mengasah pemahaman ya. Itu saja untuk video tambahan kali ini. Saya akhiri. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.